Tahukah Anda dulu di tahun 2018 Bapak Prabowo, presiden kita yang sekarang ini, itu pernah ditolak pengajuan kreditnya oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Ya, beritanya pun masih ada. Ini di tahun 2018 ya. Penjelasan tim ses soal Prabowo bicara kredit ditolak BI. Ya, jelas yang dimaksud Prabowo itu adalah bank atau perbankan di Indonesia. Lalu ada lagi, Prabowo ditolak ajukan kredit ke BI yang jadi kontroversi. Jadi maksud saya di sini apa? Maksud saya di sini adalah semua orang yang berusaha, yang mengusahakan sesuatu, ya bahkan sampai yang terkecilnya untuk makan, untuk apa gitu kan, itu bisa sampai hutang. Oke, ketika ada yang hutang, maka ada yang galbay. Ya, para perusahaan pinjol, para perusahaan bank itu sudah tahu resiko mereka. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa ya bank-bank BUMN atau bank-bank di Indonesia dulu ya kan menolak pengajuan kreditnya Bapak Prabowo, ya kan? Tapi ya di tahun sekarang itu banyak pinjol-pinjol yang meng-ACC pengajuan hutang para masyarakat Indonesia. Kenapa yo? Ya karena mereka sudah tahu resikonya. Ya jawabannya itu, mereka sudah tahu resikonya seperti apa. Jadi kalau Anda galbay itu sebenarnya bukan masalah. Ya, yang bermasalah itu DC-nya yang menagih ke Anda dan Andanya yang panik karena ini adalah pengalaman pertama. Nah, itu jadi masalah tuh. Ya kan? Andanya kaget, takut, cemas, panik gitu kan. DC-nya galak-galak, sudah disetting dari sananya galak-galak gitu ya. Padahal perusahaan pinjolnya itu sudah tahu bahwa banyak yang akan gagal bayar. Dan juga yang bisa kita ambil dari berita tahun 2018 ini ya, semua orang itu hutang ke bank dan banyak yang galbay. Tidak hanya Anda saja yang galbay itu dipinjol itu ya. Ada pengusaha yang utangnya ratusan juta di bank. Ya, bahkan miliaran. Saya pun pernah melihat sendiri orang utang miliaran di bank. Ditagihnya apa? Sopan yang nagihnya. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay dipinjol, mulai dari sekarang stop cemasnya, stop paniknya, karena hal ini adalah hal lumrah. Ibaratnya mereka itu para perusahaan-perusahaan pinjol itu bohongan, marah-marah ke Anda itu, ya. Wong mereka bisnisnya saja minjemin uang, ya resikonya nggak balik dong. Makanya ada asuransinya, asuransi kreditnya. Seperti itu, simpelnya. Ya, apalagi yang harus ditakutkan? Ya, semua ini sudah disetting. Ya, pinjol Anda itu sudah ada settingannya, sudah disetting. Anda gagal bayar, oh oke, nanti akan klaim asuransi, kerugiannya segini, keuntungannya segitu. Seperti itu. Ya, jadi makanya saya sangat menyayangkan orang yang bunuh diri. Aduh, ya segitu sudah disetting bahwa utang galbay itu auto lunas, ada asuransinya, ini malah bundir gitu kan. Nah, saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah mengetahui channel ini. Nah, sekarang tentang DC-nya, tentang DC yang di PHK, banyak di PHK lah gitu ya. Nah, ini dia dari CNBC News Indonesia gitu ya. Ramai pinjol P2P bangkrut dan PHK, anggota Aftek berkurang 10%. Nah, jadi sudah mau bangkrut dan PHK juga gitu ya. Ini PHK ini kalau menurut saya termasuk DC lapangan pinjol juga pastinya. Ya, karena DC lapangan pinjol itu kosnya sangat besar sekali. Oke, gajinya ngelebihin UMR, tapi targetnya belum tentu bisa menutupi di bulan itu juga. Ya, nah berita seperti ini juga termasuk dalam misi kita. Nah, saya sudah beberapa kali bilang kepada Anda bahwa saya pengen banyak berita-berita yang seperti itu. Ya, pinjol bangkrut, pinjol A dicabut, pinjol B dicabut, pinjol C ini di stop oleh OJK, banyaknya PHK. Gitu ya. Tahun 2024 wajib dibanyakan berita seperti itu. Oke? Nah, berbicara tentang PHK DC pinjol gitu ya. Apakah saya harus senang mendengar berita DC pinjol itu di PHK? Oh, ya senang. Ya, senang sekali saya itu. Ya kalau DC pinjol itu semuanya di PHK. Nah, ada dua versi. Ya, versi yang toksik ya, atau versi yang baik. Nah, versi yang toksik saya sangat suka sekali kalau DC pinjol itu dipecatin ya karena sudah kurang ajar, sudah sebar data mengakibatkan adanya yang bunuh diri gitu ya.
ngirim-ngirim paket nggak jelas, sebar data di sosmed, dan lain-lain. Bahkan pemikiran toksik ini jadi tidak toksik karena DC pinjol terlalu jahat, terlalu keji, terlalu kejam ya terhadap nasabah-nasabahnya sehingga mengakibatkan bunuh diri. Ya, jadi kalau ada pikiran toksik, ya DC pinjol dipecat, nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa ngasih uang ke pacarnya, gitu, nggak bisa senang-senang, nggak bisa have fun, gitu, ya nggak apa-apa. Ya, bagus itu seperti itu. Karena kalau bekerja sebagai DC lapangan, dia itu akan menyebabkan korban lagi ke depannya. Bahkan sayangnya atau mirisnya itu mereka tidak tahu kalau pekerjaan mereka itu bisa mengakibatkan korban bunuh diri lagi. Ya nggak tahu ya, masih anak kecil, masih SMP, masih AE gitu kan, kalau ditanya juga sebenarnya gimana mereka bisa sadar kalau pekerjaan mereka itu bisa membuat orang bunuh diri. Ya, nah itu alasan kenapa saya itu senang sekali melihat DC itu dipecatin. Gitu. Itu toksiknya. Kalau baiknya begini saya jelaskan ya. DC pinjol dipecat itu sebenarnya dia yang diselamatkan dari keburukan-keburukan yang akan datang. Ya, bisa saja kantor Anda nanti itu digerebek polisi ya dan Anda ditangkap. Ya, bosnya sih di luar negeri, bosnya luar negeri, ya kan? Anda orang sini ya nyari nafkah malah ditangkap. Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja Anda para DC-DC ini kehilangan kontrol karena masih muda, masih terbawa vibes-nya manajer Anda, supervisor collection Anda gitu ya. Anda berani menyebarkan data. Ya. Tapi nasabahnya ya tidak terima. Mungkin itu adalah hari sial Anda, ya para DC-DC gitu. Nggak terima, laporkan polisi, ya Anda bisa ditangkap. Banyak loh kasus gitu ya. Anda cek saja di Google ya. DC pinjol ditangkap banyak sekali. Ya. Bisa saja Anda juga adalah yang membuat atau mencetak orang itu bunuh diri lagi. Ya, sudah ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang mengakhiri hidup temannya. Ya, bisa saja Anda itu next yang menciptakan orang yang mengakhiri hidupnya lagi. Lalu yang tidak disadari, Anda itu orang Indonesia, ya, yang menghancurkan orang Indonesia juga. Oke, ya, bos Anda itu orang luar negeri, gitu ya. Anda orang Indonesia nih, bagi yang ya kerja-kerja di pinjol, bukan hanya DC saja, mau IT-nya, mau apanya gitu ya. Dengarkan ya, Anda itu orang Indonesia yang menghancurkan orang Indonesia juga. Ya memang terbukti ucapan dari mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Sangat terbukti sekali. Beliau bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ya, atau menghancurkan bangsa sendiri gitu ya. Melawan bangsa sendiri. Ya, DC pinjol yang kasar sampai menelan korban, joki pinjol yang nipu, penipu di pinjol yang gasak limit orang lain, ya, hacker yang ngirim link-link aplikasi yang menguras m-banking. Ya, itu saling menghancurkan bangsa sendiri. Sangat terbukti sekali ucapan dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, maka dari itu saran saya, jika pinjol tetap ada ya di Indonesia, kitalah yang harus menjauhi pinjol-pinjol tersebut. Ya, atau kalau Anda tidak bisa menjauhi pinjol, Anda masih terjerat pinjol, maka minjollah yang banyak sampai Anda tidak bisa lagi membayar dan segera gagal bayar. Ya, agar Anda tidak bisa lagi punya kredit dimanapun. Ya, Anda tidak lagi pusing dengan tagihan-tagihan pinjol yang tidak masuk akal, bunganya nggak masuk akal, tenornya nggak masuk akal, ya, penagihan yang kasar, yang mengintimidasi, ancaman dan lain-lain. Ya, sudah. Akhiri saja. Anda minjol yang banyak, ya, galbaikan semuanya, ya, sudah. Lupakan pinjol Anda, hapus aplikasinya, ya, ganti nomor WA. Ya, kalau ada debt collector lapangan datang, nggak usah ditemui. Oke, jadi PHK massal di pinjol itu saya sangat merasa senang sekali ya sebagai warga Indonesia karena menyelamatkan anak-anak bangsa dari keburukan-keburukan yang lainnya yang akan datang gitu. Buat para viewers Raja Galbay, stay Galbay ya. Galbaykan semua pinjol-pinjol Anda. Oke, nah semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.